karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bila sudah dapat dilihat dan bila sudah jelas semua detailnya, maka tidak perlu lagi iman. Justru karena semua hal belum jelas, kita hidup dengan iman kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah kehilangan kuasanya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dituliskan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan suka jika kita sungguh-sungguh beriman, percaya kepadanya. Walau kelihatannya tidak ada jalan keluar secara akal pikiran manusiawi untuk masalah yang kita hadapi, namun sesungguhnya Tuhan selalu memiliki jalan keluar bagi kita, apapun keadaan sulit yang sedang kita hadapi. Kerap kali jalan keluar tersebut tidak seperti yang kita inginkan atau bayangkan, tetapi itulah jalan terbaik yang membawa pertumbuhan rohani bagi kita. Bagian kita adalah tetap berjalan dengan iman dan kepatuhan kepada Tuhan dalam setiap langkah kita. Jika kita membaca buku Ibrani 11, kita melihat teladan dari banyak hamba Tuhan, bahwa karena imanlah mereka bertindak dalam kepatuhan kepada Tuhan. Misalnya Nuh, karena imanlah maka Nuh patuh membangun bahtera yang Tuhan perintahkan. Demikian juga Abraham, karena iman maka Abraham taat pergi berangkat ke tempat yang disuruh Tuhan, padahal ia belum tahu dengan jelas kemana tempat yang ia tuju itu. Juga karena iman maka Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa. Hidup dengan iman membuat seseorang menjalani hari-harinya dengan kepatuhan mutlak kepada firman Tuhan, walau harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal, seperti yang terjadi kepada Musa ataupun kepada Nuh. Mereka harus menderita sebab orang-orang di sekitar mereka tidak memahami panggilan Tuhan dan tugas dari Tuhan yang harus mereka selesaikan. Tetapi itulah pilihan yang benar dan yang terbaik, yakni hidup dengan iman. Itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita juga memilih demikian. Kita selalu rela untuk patuh dan membayar harga, sebab kita mau hidup dengan iman setiap hari. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan pandemi virus corona dan dampaknya ini berakhir. Namun bila kita tidak senantiasa mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka pikiran kita dapat dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup dengan kekhawatiran adalah kebalikan dari hidup dengan iman atau hidup karena percaya kepada Tuhan. Mari kita membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang,
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam ayat 25 dituliskan untuk jangan khawatir akan apa yang hendak kita makan, akan tubuh kita, dan apa yang kita pakai. Di mana pada saat keadaan seperti sekarang ini, hal itu kelihatan wajar untuk dikhawatirkan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan yang telah memberikan kita hidup, Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita dan menaruh nafas kehidupan. Bila kita percaya Tuhan telah menciptakan kita, maka marilah kita juga percaya Tuhan sanggup memelihara kita di sepanjang hidup kita, termasuk di masa pandemi sekarang ini. Dalam ayat 26, firman Tuhan menerangkan bahwa Tuhan memelihara burung-burung, dan Tuhan juga memelihara kita umatnya yang jauh melebihi burung-burung tersebut. Biarlah hari ini iman kita diteguhkan bahwa jika burung pipit pun dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya yang telah ditebusnya dengan nyawanya sendiri di kayu salib di Golgota. Dalam ayat 27, firman Tuhan mengajarkan bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya. Hidup kita tidak akan bertambah baik, atau umur kita tidak akan bertambah panjang dengan khawatir. Itu sebabnya mari kita membuat pilihan sejak hari ini untuk tidak mau khawatir, melainkan hidup dengan beriman penuh kepada firman Tuhan. Amin. Dalam ayat 28 sampai 30 dituliskan bahwa Tuhan mendandani rumput yang akan dibuang ke dalam api. Terlebih lagi Tuhan memelihara kita. Janganlah kita khawatir. Marilah kita hidup dengan percaya penuh kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, biarlah kita tenang di dalam Tuhan Yesus. Dalam ayat 31 sampai 32 kita diajari untuk selalu mengingat bahwa kita adalah anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita bukanlah orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya tentunya tidak mengenal Tuhan sebagai Bapa mereka. Tetapi kita mengenal Tuhan sebagai Bapa kita yang baik. Janganlah kita khawatir lagi dan bertindak seolah-olah kita adalah yatim piatu yang tidak memiliki Bapa yang memelihara kita. Kita memiliki Bapa di sorga, yakni Bapa kita yang baik, yang selalu memelihara kita. Dalam ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mari mencari dahulu kerajaan Allah, bukan mengkhawatirkan pakaian, makanan, dan semua hal lainnya. Memang benar bahwa salah satu dampak terbesar dari pandemi saat ini adalah hal materi atau ekonomi. Namun kita dapat memilih untuk tidak khawatir akan hal itu, melainkan tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah di saat sekarang ini kita lebih banyak mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, dan untuk membangun kerajaannya dengan hikmat yang Ia berikan kepada kita. Dalam ayat 34, firman Tuhan mengajarkan kita
untuk hidup dari sehari ke sehari, di mana setiap hari mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi marilah kita hidup dari iman kepada iman tiap-tiap hari. Betapa baiknya Tuhan, Ia sudah mengatur hidup kita sehari demi sehari, dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang baru setiap hari. Kiranya kita selalu memilih hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bila kita melihat dengan mata badani kita, maka kita dapat dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan dapat mengalahkan kekhawatiran mereka. Dan firman Tuhan menjanjikan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Mazmur 22 ayat 6 berkata, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Betapa damainya bila kita memilih untuk hidup dengan iman. Karena pada saat semua hal di dunia ini penuh dengan ketidakpastian, hati kita tetap penuh damai sejahtera di dalam pemeliharaan Tuhan. Marilah kita selalu percaya kepada Tuhan, patuh kepada firman-Nya, dan hidup dengan iman setiap hari. Ada satu contoh di Alkitab, yakni dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Ia menceritakan mengenai perempuan Sunem. Ia dengan murah hati memberikan kamar bagi Nabi Tuhan, yakni Elisa. Elisa kemudian mengetahui bahwa perempuan Sunem ini tidak mempunyai anak, dan mengatakan bahwa di tahun berikutnya dia akan memiliki anak. Lalu sesudah anak itu besar, anak itu sakit dan kemudian mati di pangkuan ibunya. Tetapi perempuan Sunem ini hidup dengan penuh iman. Ia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka ia pun pergi mencari Elisa. Perempuan Sunem ini sangat patut diteladani. Walaupun anaknya sudah mati, dan tentulah hatinya sangat sedih, namun perkataannya tetaplah perkataan yang baik dan penuh iman. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 22 sampai 26. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya lah keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Jadi ketika suaminya bertanya kepadanya, ia justru menenteramkan hati suaminya dengan berkata, jangan khawatir. Bahkan ketika Gehazi bertanya apakah ia, suami dan anaknya selamat, ia menjawab selamat. Hanya seseorang yang hidup dengan imanlah yang tetap mampu berkata menang seperti itu di tengah tragedi kehidupan yang dialami. Dan Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Pada akhirnya mujizat luar biasa terjadi. Anak perempuan itu hidup kembali. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa tidak ada yang mustahil kepada Tuhan, dan tidak ada yang mustahil kepada orang yang percaya. Marilah kita selalu hidup dengan percaya. Marilah kita membaca kisah selanjutnya mengenai perempuan Sunem ini di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya,
berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Jadi dari ayat di atas kita tahu bahwa perempuan Sunam ini mematuhi apa yang dikatakan Elisa. Tentunya ia patuh karena ia percaya kepada firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Tuhan Elisa. Bila kita percaya kepada firman, maka kita juga harus patuh kepada firman Tuhan. Janganlah pernah lupa akan hal ini. Percaya dan patuh berjalan bersama-sama. Oleh karena itu perempuan Sunam ini pun berkemas dan pergi ke negeri orang Filistin dan menetap di sana selama masa kelaparan 7 tahun lamanya. Namun setelah ia pulang, ia menemukan rumah dan ladangnya sudah diambil alih oleh orang lain. Perempuan Sunam ini pun hendak mengadukan hal tersebut kepada raja. Dalam kisah ini kita melihat betapa ajaibnya Tuhan yang memimpin setiap langkah kita yang percaya kepadanya. Adapun di hari yang sama tersebut, raja sedang bertemu dengan Gehazi yang adalah hamba Elisa. Dan raja bertanya kepadanya tentang perbuatan yang dilakukan Elisa. Gehazi kemudian menceritakan mengenai perempuan Sunam yang anaknya dihidupkan. Tepat pada saat yang sama, perempuan itu tampak datang mendekat. Dan Gehazi kemudian berkata kepada raja bahwa inilah dia orangnya. Betapa waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan ucapan yang tepat telah sangat membawa kelegaan kepada perempuan Sunam tersebut. Karena raja kemudian membela perkaranya dengan menugaskan seorang pegawai istana untuk memastikan segala harta milik perempuan Sunam itu beserta hasil ladangnya dikembalikan kepadanya. Luar biasa betapa Tuhan memimpin setiap langkah hidup perempuan Sunam ini. Yang dimiliki perempuan Sunam ini adalah kepercayaan mutlak kepada firman Tuhan yang diucapkan Nabi Elisa, dan kemudian ia mematuhinya dengan segenap hati. Perempuan Sunam ini tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 7 tahun, tetapi ia patuh dan ia melangkah dengan iman. Ia hidup karena percaya, dan ternyata Tuhan memelihara hidup seluruh keluarganya. Kita juga dapat hidup dengan percaya dan patuh kepada apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, seperti yang dilakukan perempuan Sunam ini. Dan Tuhan juga pasti memimpin setiap langkah hidup kita dan memelihara kita. Biarlah kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan dan mau bertindak dengan iman seturut dengan pimpinan Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Maka kita akan melihat tangan Tuhan memelihara kita,
dan membuat kita berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, dan mengatakan hal yang tepat pula. Sama seperti kisah perempuan Sunem tadi. Dari sekian banyak hari, ternyata di hari itu raja memilih berjumpa dengan Gehazi. Dari sekian banyak kisah, justru Gehazi menceritakan mengenai kisah kehidupan perempuan Sunem kepada raja. Dan pada saat itu pula lah perempuan Sunem tersebut datang menghadap raja, sehingga raja dapat mendengarkan pengaduannya dan langsung berkenan mengabulkannya. Semua hal itu tidak dapat diusahakan atau diatur dengan kekuatan manusiawi. Hanyalah kemurahan Tuhan yang dapat menjadikan hal seperti itu terjadi. Biarlah di masa pandemi sekarang ini kita hidup karena percaya dan patuh kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita hidup dengan iman kepada firman Tuhan setiap hari, sampai tiba hari kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Maranatha.